Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Titi, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Marilah anak-anakku kita belajar masih di KD 3.1, yaitu materi ancaman disintegrasi bangsa bagian yang kedua, di mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai ancaman disintegrasi bangsa dari konflik ideologi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ancaman disintegrasi bangsa dari konflik kepentingan dan dari konflik sistem pemerintahan. Nah, anak-anakku, untuk konflik kepentingan ini nanti yang akan kita pelajari adalah pemberontakan APRA. Ini Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua adalah pemberontakan anti ASIS. Dan yang ketiga adalah adanya pemberontakan RMS, yaitu Republik Maluku Selatan. Sedangkan dari konflik sistem pemerintahan, kita akan belajar mengenai pemberontakan PRRI Garing Permesta. Baiklah, kita awali dari pemberontakan konflik kepentingan, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi di Jawa Barat, dipimpin oleh Raymond Westerling. Apakah APRA? APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adil yang dikenal dengan sebutan APRA. Ini adalah sebuah pasukan yang didirikan oleh seseorang berkebangsaan Belanda yang bernama Raymond Westerling. Anak-anakku tidak asing lagi, kita sering mendengar ini nama Raymond Westerling. Raymond Westerling adalah menjadi mantan anggota KENIL juga, KNIL. Saya bilang KENIL, ini adalah tentara yang membentuk Belanda, tentara zaman Belanda dulu. Untuk APRA terjadi, ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa hal ini. Yang pertama adalah terbentuknya APRA berawal dari adanya APRIS. Ini adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, APRIS ini anggotanya adalah gabungan antara tentara KNIL Belanda dan TNI. Ini berawal dari sini. Kemudian yang kedua adalah adanya hasil dari konferensi meja bundar. Ini dimana di sini nanti ada salah satu hasilnya pengakuan kedaulatan RIS. Kemudian yang ketiga adalah kepentingan Belanda sendiri, yaitu ingin tetap bisa berkuasa di Indonesia. Dan yang keempat, ultimatum Westerling, yaitu tetap menginginkan berdirinya negara Pasundan. Ini adalah latar belakang munculnya pemberontakan APRA. Untuk tujuan daripada pemberontakan ini adalah yang pertama mempertahankan negara RIS, dan yang kedua mengganggu proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, jadi tidak terjadi pengakuan kedaulatan ini. Dan yang ketiga mempertahankan adanya tentara APRA yang diakui sebagai tentara Pasundan. Jadi selain tetap ingin berdirinya negara Pasundan, Westerling juga menginginkan agar tentara APRA ini sebagai tentara di Pasundan. Untuk menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah mengambil cara melalui operasi militer, yaitu mengirim kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang saat itu sedang berada di Jakarta.
Kemudian cara penumpasan yang berikutnya adalah mengejar. Jadi melakukan pengejaran, membersihkan dan menahan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan APRA tersebut. Ini adalah pemberontakan APRA, anak-anakku. Kita lanjut. Berikutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Ini yang terjadi di Sulawesi Selatan. Disebut pemberontakan Andi Aziz karena yang memimpin adalah Andi Aziz. Dilatar belakangi oleh adanya dua hal. Yang pertama, untuk mempertahankan keberadaan NIT. Apa itu NIT? NIT adalah Negara Indonesia Timur. Karena NIT sendiri enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Andi Aziz ini berpendapat bahwa para perwira APRES ini harus bertanggung jawab atas terjadinya gangguan keamanan di negara Indonesia Timur. Ini untuk latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Sedangkan tujuan daripada pemberontakan ini adalah tetap ingin mempertahankan yang disebut NIT, Negara Indonesia Timur. Nah, di dalam aksinya ini atau dalam pemberontakan ini, Andi Aziz ini ternyata tidak bergerak sendiri, anak-anakku, tetapi Andi Aziz ternyata dibantu oleh Sultan Hamid II yang merupakan dalang juga pemberontakan APRA dan Belanda. Sedangkan upaya pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan ini adalah yang pertama, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi Aziz untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Kemudian yang kedua, Andi Aziz diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata serta membebaskan para tawanan. Kemudian yang ketiga, melalui operasi militer dan mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang, yaitu tanggal 7 April 1950 itu dibentuk ekspedisi dengan pasukan ekspedisi yang dikirim ke negara Indonesia Timur. Yang pertama adalah Brigade 18 dari Divisi 1 Jawa Timur di bawah pimpinan Letkol Suprapto Sukowati dan Letkol Warau. Kemudian yang kedua Brigade 10 yaitu Mataram dari Divisi 3 Jawa Tengah dipimpin Letkol Soeharto. Dan yang ketiga ada Batalion 1 Brigade 14 Siliwangi di bawah pimpinan Kapten Bohar Ardi Kusumo. Akhirnya melihat kekuatan dari militer atau pasukan yang akan melakukan operasi penumpasan tersebut, Kapten Andi Aziz akhirnya menyerahkan diri, dikirim ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini untuk pemberontakan Andi Aziz. Kemudian yang berikutnya adalah pemberontakan RMS. Ini masih terkait konflik kepentingan. RMS ini artinya adalah Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. CH.R.S. Soumokil. Dia adalah mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Latar belakangnya adalah kekecewaan para bekas prajurit Kenil. Kemudian yang kedua, tidak setuju atas pembubaran NIT atau Negara Indonesia Timur yang akan kembali menjadi negara kesatuan. Dan yang ketiga, keinginan beberapa tokoh seperti Dr. Soumokil yang ingin mendirikan negara sendiri.
Nah, tujuan daripada pemberontakan RMS ini adalah tanggal 25 April tahun 1950 ini berdiri Republik Maluku Selatan atau diproklamasikan yang disebut dengan RMS, dan yang diangkat menjadi presiden saat itu J.H. Manohutu, sedangkan Perdana Menterinya adalah Albert Fayrisal. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan ini? Anak-anakku masih semangat ya? Ikuti dengan baik selanjutnya. Pada awalnya pemerintah mengutus Dr. Leimena untuk mengajak berunding dengan Soumokil, tetapi cara damai ini rupanya mengalami jalan buntu, sehingga pemerintah akhirnya melakukan gerakan operasi militer atau GOM yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Nah, di dalam operasi penumpasan ini, ketika terjadi perebutan benteng New Victoria, di situ gugurlah putra bangsa yaitu Letkol Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Kemudian pada tanggal 28 September tahun 1950 pasukan ekspedisi ini mendarat di Ambon, sehingga tanggal 2 Desember 1963 Dr. Soumokil berhasil ditangkap, dan selanjutnya tanggal 21 April 1964 diadili oleh Mahkamah Militer Laut luar biasa dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Kita lanjutkan untuk pemberontakan kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu pemberontakan yang terkait dengan konflik sistem pemerintahan. Di sini ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Untuk pemberontakan PRRI dan Permesta ini, anak-anakku, ini sebenarnya terjadi di daerah yang berbeda, di mana PRRI ini terjadi di Sumatera, sedangkan Permestanya terjadi di Sulawesi dalam waktu yang tidak sama juga, tetapi dekat, ini tahun 1956 hingga tahun 1958. Nah, untuk pemberontakan PRRI ini dan Permesta ini dijadikan satu karena hampir mirip. Latar belakangnya adalah kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat. Nah, ini diawali dengan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana daerah ini kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan, sehingga kekecewaan tersebut diwujudkan dalam pembentukan dewan-dewan daerah. Ini ada Dewan Banteng di Sumatera Barat, ini oleh Letkol Ahmad Hussein pemimpinnya. Ada Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin Kolonel Maludin Simbolon. Ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin Letkol Barlian, dan ada Dewan Manguni di Manado atau Sulawesi Utara dipimpin oleh Kolonel atau Letkol, maaf saya ulang, yang di Manado ini dipimpin oleh Letkol Vence Sumwal. Untuk latar belakangnya yang kedua adalah kedekatan dengan pemerintah pusat. Yang ketiga, ketidakstabilan politik masa demokrasi liberal. Dan yang keempat, kondisi kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Ini adalah latar belakang dari pemberontakan PRRI garing Permesta. Tujuannya adalah memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat atas kekecewaannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tersebut,
Upaya pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan ini adalah dengan melalui operasi militer. Kalau PRRI ini melalui operasi tegas, operasi 17 Agustus, operasi Sabta Marga, dan operasi Sadar. Jadi untuk menumpas pemberontakan PRRI ini ada operasi tegas dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution, kemudian operasi 17 Agustus dipimpin oleh Ahmad Yani, operasi Sabta Marga dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo, dan operasi Sadar yang dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutomo. Berikutnya Ahmad Hussein beserta pasukannya pun bisa berhasil menyerahkan diri, dan pemberontakan PRRI pun berakhir atau selesai. Sedangkan untuk Permesta ini operasinya disebut Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letkol Rukminto Hindraningrat, dan Letkol Rukminto Hindraningrat itu kemudian menggelar Operasi Sabta Marga 1, Operasi Sabta Marga 2, Operasi Sabta Marga 3, dan Operasi Sabta Marga 4. Nah, dengan operasi militer tersebut, pemberontakan Permesta pun bisa diselesaikan. Ini adalah untuk pemberontakan PRRI Permesta. Baiklah anak-anakku semua, untuk memperdalam materinya, silahkan kalian membaca modul Sejarah Indonesia kelas 12 yang sudah Ibu upload di kelas Google Classroom kalian, atau sumber-sumber lain, artikel-artikel yang lain. Memang anak-anakku untuk belajar daring di masa pandemi ini memang menuntut kalian harus kreatif dan inovatif untuk selalu aktif mencari sumber dan belajar dari buku-buku lain. Ikuti pembelajaran KD berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel Titi Kusmiati. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.